Jadi tolong marilah kita beragama dengan indah, dengan damai, nggak perlu ribet-ribet, dan jangan mencekoi generasi muda dengan ajaran-ajaran yang sesat. Ini negara Pancasila, negara merah putih, negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Makanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Allah mengatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Kenapa? Hadirnya kita di situ berarti persetujuan terhadap dia. Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, sama saja berarti setuju dengan mereka. Walaupun hati kita mungkin nggak setuju, tapi kehadiran kita adalah persetujuan itu sendiri. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Alhamdulillah, syafa'ala di tempat vaksin ini ada suara musik. Maka lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beredar luas di media massa maupun media sosial terkait dengan pernyataan Ustadz Kadrun ini, namanya Sofyan Khalid. Menjawab jemaahnya, dia mengatakan bahwa berwisata di Candi Borobudur itu haram. Ini saya tidak tahu ini otaknya pendakwah agama seperti Sofyan Khalid ini bagaimana ya gitu loh. Bagaimana dia merasa orang Indonesia tapi tidak mencintai budaya atau budidaya leluhur kita. Nah, sahabat Indonesia, Borobudur itu sudah dimasukkan dalam salah satu 7 keajaiban dunia. Bahkan UNESCO sudah memasukkan menjadi World Heritage atau warisan adiluhung dunia. Nah, kalau orang luar mengakui kehebatan dan kemegahan hasil budidaya leluhur kita, kenapa kita tidak mengakui itu? Kenapa Sofyan Khalid dan mungkin sebagian orang yang lain mengajarkan orang jemaahnya untuk berpikir sempit? Ini luar biasa. Ini yang saya katakan kemarin adalah pola-pola yang diterapkan oleh kelompok-kelompok pro khilafah dengan sistematika talabun nusroh. Mereka pelan-pelan menyusup kemana-mana, termasuk menginfiltrasi akal sehat jamaahnya. Ini luar biasa. Heran saya. Memang agak aneh memahami logika kaum Bani Kadruniyah ini. Dulu ada yang mengatakan Candi Borobudur itu peninggalan Raja Sulaiman katanya. Sekarang Candi Borobudur diharamkan gitu.
Nggak tahu, mungkin juga Candi Prambanan diharamkan, mungkin ke Bali diharamkan, aneh. Kalau kita ke Borobudur, saya Muslim, anak saya Muslim, teman-teman saya banyak Muslim, dan mengagumi Borobudur bukan karena kita mengikuti ritual agama Buddha di sana, tapi kita benar-benar berwisata mengagumi warisan nenek moyang kita. Kita berwisata, dan Borobudur sudah dijadikan salah satu destinasi wisata unggulan kita. Ada Candi Borobudur, Prambanan, kemudian Candi Boko. Terus bingung saya. Nah, ini yang terjadi, sahabat Indonesia. Kemarin ada video, ada sekelompok santri dibawa oleh ustadznya vaksin di satu tempat. Begitu mendengarkan musik, santri itu ada beberapa puluh orang menutup telinganya. Dan yang memvideokan itu dengan bangga, ini mungkin ustadznya atau mungkin pendamping pesantren gitu ya, bahwa mereka benar-benar menjalankan sunnah Rasul, agama yang benar. Bagaimana manusia Indonesia, tunas bangsa di pesantren ini dicoba diisolasi dari dunia luar. Mereka berjalan keluar pesantren pasti akan mendengarkan musik. Saya bingung gitu, akal sehatnya sangat sempit. Sama seperti Sufyan Khalid ini. Musik diharamkan, berwisata juga diharamkan. Kenapa kok beragama ribet sekali ya? Saya meyakini Tuhan tidak akan membuat aturan seribet itu. Agama Islam itu adalah agama yang mulia dan sederhana. Begitu mudah menjadi orang Islam. Kuncinya hanya dua, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Dan ada juga ajaran Islam, bagaimana kita harus menguri-uri lingkungan hidup di sekitar kita. Jadi kenapa kok dibuat ribet gitu ya, sama Sufyan Khalid ini? Saya mohon kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia yang terhormat, mbok bersuara. Kementerian Agama, marilah bersuara. Menteri Agama yang dulu garang harusnya tetap garang sekarang. Karena ekspektasi publik dengan diangkatnya Gus Yakut ini sungguh sangat tinggi gitu loh. Jangan Gus Yakut terjebak dengan rutinitas birokrasi di Kementerian Agama. Jangan Gus, Anda itu generasi muda harapan bangsa dan menjadi harapan dan tumpuan rakyat Indonesia untuk membuat kehidupan beragama di Indonesia ini benar-benar damai, tidak ada sesuatu yang sangat fanatik berlebihan gitu. Marilah kita beragama dengan cara yang indah, cara yang mudah. Jangan ribet sakar PDW. Semua diharamkan, semua diharamkan. Musik diharamkan. Lah, piye? Anak-anak ini kan pulang ke rumah. Di rumahnya mungkin nyetel musik. Di tetangganya mungkin ada musik, di jalanan mereka ketemu musik. Apa mereka harus tutup telinga sepanjang jalan, sepanjang hidupnya? Apa yang haram dari musik itu? Apa yang haram dari Borobudur itu? Lucu sekali. Sahabat Indonesia mungkin yang sering ke Borobudur tahu, di komplek Candi Borobudur itu ada tempat beribadah bagi umat Islam. Harus dibedakan. Kalau sahabat-sahabat kita yang sedang berritual agama Buddha di Candi Borobudur, ya silahkan saja. Sama bagi kita bagaimana kita mengagumi karya Frederick Silaban dalam membuat Masjid Istiqlal. Kalau orang-orang non-Islam mau datang, mau melihat, silahkan saja. Itu kemegahan masjid yang termasuk terbesar di dunia salah satunya. Jadi tolong marilah kita beragama dengan indah, dengan damai, nggak perlu ribet-ribet, dan jangan mencekoi generasi muda dengan ajaran-ajaran yang sesat.
Ini negara Pancasila, negara merah putih, negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah ada berbagai agama yang diakui negara secara resmi. Udahlah, hormati saja. Kita jalani akidah kita masing-masing tanpa mengganggu, tanpa ribet dengan keyakinan orang lain. Jangan sok moralis kemudian menghakimi agama orang lain. Jangan, please. Anda semua termasuk para ustadz ini bukan wakil Tuhan. Jangan sok memegang kuasa Tuhan untuk mengharam dan menghalalkan banyak hal dalam kehidupan ini. Saya concern kepada generasi muda ini. Jangan sampai anak-anak ini disesatkan, jemaah ini disesatkan karena perlakuan ustadz-ustadz yang sesat begini. Negara harus hadir, melindungi para jamaah, para anak muda. Jangan sampai mereka di brainwash, disesatkan menuju jalan yang sesat. Bagaimana kita menjadi negara yang kuat kalau sebagian rakyatnya dibiarkan tersesat? Nah, saya tidak tahu Sofyan Khalid ini belajar di mana, tapi yang jelas ini benar-benar representasi dari Bani Kadruniyah yang mencoba menyesatkan masyarakat Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan ujaran konyol dari Sofyan Khalid. Mari saya mengajak Anda kita berwisata ke dalam negeri. Banyak potensi wisata di Indonesia ini. Indonesia ini adalah surga wisata. Banyak destinasi wisata di Bali, Borobudur, Prambanan. Ada wisata religi di Wali Songo, banyak sekali. Di Batam juga ada wihara terbesar. Datang saja, biar kita terbuka wawasan kita. Dengan melihat kehebatan karya anak bangsa, kita akan menjadi bangsa Indonesia yang kuat. Jangan menjadi anak bangsa yang sempit pemikiran. Kita harus berpikir global, tapi berperilaku lokal. Think globally, act locally. Itu yang paling penting. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan ujaran konyol Sofyan Khalid. Mudah-mudahan tidak ada yang terpengaruh dari ujaran konyol kaum Kadruniyah ini. Baik. Terakhir, tetap saya mengajak Anda untuk menggunakan masker, karena masker ini akan menjadi lifestyle kita sepanjang hayat. Kita harus mulai berdamai dengan virus apapun di sekitar kita, termasuk virus corona. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.